Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Tentunya saya percaya setiap kita bergairah, amin Bapak Ibu ya. Tetap bersemangat, tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, katakan amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu, kita akan menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Pesannya gini Bapak Ibu, pesannya adalah ketika musuh terlihat bergerak lebih cepat. Ketika musuh terlihat bergerak lebih cepat. Pak Ishak sudah menjabarkan pesan Tuhan ini dan saya percaya setiap kita boleh menangkapnya Bapak Ibu ya. Ya, kita betul-betul harus ambil waktu untuk belajar, untuk menangkap setiap pesan demi pesan yang datang kepada setiap kita. Ya. Ada banyak hal yang sudah Pak Ishak jelaskan dan saya percaya kita menangkap itu semuanya Bapak Ibu ya. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu ya, ada pertanyaan buat setiap kita. Ketika Tuhan berbicara tentang ketika musuh terlihat bergerak lebih cepat. Pertanyaannya gini Bapak Ibu, kira-kira seperti apa respon seseorang ketika musuh terlihat bergerak lebih cepat? Kira-kira responnya seperti apa Bapak Ibu? Umumnya ya, pada umumnya ya responnya biasanya panik dan takut, betul ya? Ketika ada musuh sedang mengejar biasanya panik dan ketakutan. Ya. Tentunya pasti tergesa-gesa ya ketika musuh sedang mengejar, apalagi mulai mendekati. Selanjutnya apa lagi? Ketika musuh mendekat mungkin sedang mengejar Bapak Ibu, biasanya yang dilakukan adalah melawan dengan kekuatan sendiri. Ya. Ketika keadaan situasi yang tidak membaik, ya, ada kepanikan yang terjadi, biasanya melawan dengan kekuatan sendiri ya. Ya semampunya lah, orang berkata ya, semampulah, lawan aja lah. Tetapi dengan kekuatan sendiri. Ada juga yang pasrah diri atau menerima kekalahan. Ya, padahal belum memulai berperang gitu ya. Belum disentuh oleh musuh, tapi udah memutuskan ya sudah, pasrah saja. Ya, menerima keadaan, kekalahan tersebut. Ya. Pertanyaannya, apakah itu yang Tuhan mau kan? Apakah itu yang Tuhan rindukan terjadi di dalam kehidupan setiap kita? Pasrah, menerima kekalahan, padahal belum melakukan perlawanan. Iya kan? Belum berperang. Ya tentunya Tuhan tidak mau itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu ya. Ya. Pak Ishak sudah jelaskan itu semua kepada setiap kita ya. Mari kita lihat dasarnya Bapak Ibu ya. Keluaran pasal 14 ayat 9. Ini yang mendasari pesan Tuhan dalam minggu ini Bapak Ibu ya. Sama-sama kita lihat Bapak Ibu. Keluaran pasal 14 ayat 9. Dikatakan seperti ini. Adapun orang Mesir, segala kuda, dikatakan segala kuda dan kereta Firaun. Orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zepon. Nah, Bapak Ibu kalau kita perhatikan perikop ini atau ayat ini Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat keseluruhan di mana Tuhan membebaskan umat Israel dari tanah Mesir pada saat itu. Ada pembebasan yang Tuhan lakukan. Ya. Pak Ishak sudah menjabarkan tentang latar belakang perikop ini ya. Di mana orang-orang Israel dikejar-kejar oleh pasukan Mesir yang jumlahnya tidak sedikit. Alkitab menjelaskan 600 kereta yang terpilih. Bayangkan 600 kereta yang terpilih. Ini pasukan bukan sedikit Bapak Ibu. Pasukan mungkin pasukan tercanggihnya mungkin ya. Saya bisa melihat, mempelajari tentang itu. Ini bukan sesuatu yang mudah apa yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Gak mudah Bapak Ibu. Sangat wajar memang, sangat wajar kalau seseorang punya mengalami ketakutan. Tetapi sangat tidak wajar ketika kita menyadari ada Tuhan yang menyertai gitu. Ada Tuhan yang menyertai, tapi ada perasaan takut dan khawatir. Kan sesuatu yang aneh kan. Pertanyaannya siapa yang membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir? Tuhan kan.
melalui Musa. Kalau Tuhan yang membebaskan, berarti Tuhan juga yang menyertai kan, yang menjamin itu kan. Nah ini ada sesuatu yang salah, gagal paham. Bangsa Israel gagal paham. Ada rencana Tuhan yang besar atas kehidupan mereka. Bagaimanapun cara Tuhan membebaskan mereka. Ya sekalipun ada musuh yang mengejar. Tetapi apakah Tuhan diam saja? Apakah Tuhan membiarkan begitu saja? Kan tidak. Tetapi ada kesalahan melihat di situ. Ya, kalau kita mempelajari tentang perikop ini Bapak Ibu. Makanya Tuhan sampaikan ini kepada setiap kita. Ketika musuh terlihat bergerak lebih cepat. Jangan sampai kita berespon salah. Ini yang Tuhan sampaikan di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu. Kita sama-sama lihat ini ya. Ini saya akan coba bacakan semuanya karena ini sangat Tuhan tekankan ini kepada setiap kita Bapak Ibu ya. Ini yang Tuhan katakan gini. Apa yang dimaksud dengan pesan ketika musuh bergerak lebih cepat? Kadang kita diperhadapkan dengan suatu situasi di mana musuh seakan-akan terlihat mendominasi atas sektor-sektor tertentu dalam hidup kita. Dan buruknya, pihak orang percaya terburu percaya dengan situasi tersebut. Lalu terburu-buru berespon buruk. Nah ini dia nih. Lalu terburu-buru berespon buruk pada Tuhan dan kepada keadaan sekeliling. Padahal ini baru pada tahap musuh seakan-akan terlihat menang. Tanda kutip Bapak Ibu ya. Padahal belum tentu menang. Namun akan betul-betul menang apabila si orang percaya terus berespon buruk. Nah ini sering terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Responnya suka salah. Responnya kadang tidak selaras, tidak sesuai dengan apa yang memang Tuhan rindukan gitu. Bertolak belakang gitu. Apa yang Tuhan inginkan. Selanjutnya Bapak Ibu dikatakan, berhasilnya pasukan kereta Firaun mengejar rombongan bangsa Israel yang telah lebih dahulu keluar dari Mesir. Jangan terburu-buru diartikan bahwa bangsa Israel telah mengalami kekalahan. Mereka hanya terkejar saja, tetapi belum mengalami kekalahan apa-apa. Dikatakan namun mereka akan benar-benar kalah apabila semua berespon buruk. Bersyukur ada Musa dan beberapa orang di sekitarnya yang tidak mudah terganggu dengan fakta sementara, tanda kutip ya, yang terlihat dan lebih mempercayai akan kuasa Tuhan dan janjinya. Tuhan tanyakan gini kepada setiap kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang berada di posisi yang sama. Di mana musuh seolah-olah terlihat menang. Apa respon kita selanjutnya? Salah berespon, maka akan betul-betul kalah sungguhan. Intinya jangan sampai salah respon Bapak Ibu. Jangan sampai kita berespon salah terhadap situasi apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan setiap kita masing-masing ya. Respon kita harus benar dalam keadaan situasi apapun. Katakan amin Bapak Ibu. Karena kalau kita salah berespon, betul-betul kita kalah sungguhan nanti Bapak Ibu ya. Ya orang percaya maksudnya kita. Jangan sampai kita membiarkan itu. Jangan sampai membiarkan kekalahan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ada dua hal yang disampaikan Pak Ishak secara cepat saya bacakan Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah jangan terburu-buru menyimpulkan diri sudah kalah, tetap berfokuslah pada Tuhan. Ya, yang kedua, jangan andalkan logika. Ya. Tuhan banyak cara dalam membela kita. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu, mari sama-sama kita renungkan ya. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu. Kita akan melihat dua hal ya, dua bagian ya. Apalagi Bapak Ibu yang sama-sama kita tangkap. Saya tidak akan jauh-jauh apa yang Pak Ishak sampaikan ya. Yang pertama adalah jangan mengucapkan atau mendeklarasikan sesuatu yang belum kita alami. Ya. Jangan mengucapkan atau mendeklarasikan sesuatu yang belum kita alami. Ya. Kita perlu menjaga perkataan kita. Jangan asbun, jangan asal bunyi. Pak Ishak sudah jabarkan, jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu, sudah kalah gitu. Saya coba merenungkan itu, kadang-kadang itu tanpa sadar kita lakukan, orang-orang percaya lakukan. Tanpa sadar orang-orang percaya menyimpulkan. Wah ini mah gua mah udah kalah. Kita mesti melihat posisi kita. Selama musuh belum mengalahkan, jangan sampai kita terburu mengatakan, ya udahlah, deklarasi udah saya kalah deh.
Ini mentalitas yang sangat yang sangat aneh gitu ya. Ya, kalau kita belajar tentang 10 pengintai, belum apa-apa loh. Belum apa-apa sudah memutuskan kita akan ditelan habis, kita akan kalah. Kita ini seperti belalang di mata mereka. Belum mulai berperang, tapi sudah memutuskan sesuatu gitu. Bukankah Tuhan kita dahsyat Bapak Ibu? Di dalam Roma pasal 8 ayat 31 berkata gini, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita kan? Sesungguhnya tidak ada, nggak ada yang bisa mengalahkan kita. Sekalipun terlihat musuh kita mungkin banyak, besar seperti itu ya. Kalau Allah di pihak kita, gak ada yang bisa kalahin kita. Ini yang tidak bisa dilihat orang-orang Israel pada masa itu. Mereka tidak melihat Allah ada di tengah-tengah mereka. Dan itu bisa terjadi di dalam gereja Tuhan hari-hari ini. Bukankah Tuhan sudah memperlihatkan tentang kuasanya tentang 10 tulang. Yang begitu dahsyat dan luar biasa. Itu tidak membuat mereka bisa melihat itu gitu. Jadi setelah mereka keluar dari tanah Mesir, ketakutan itu sudah terjadi gitu. Bukan hanya pada saat mereka sedang dikejar. Karena kecondongan hati mereka adalah Mesir gitu. Jangan sampai kita tidak bisa melihat tentang kebesaran Tuhan akibat respon yang salah. Mari kita lihat dasarnya Bapak Ibu. Keluaran pasal 14. Kita akan lihat ayat 10 Bapak Ibu. Ayat 10, 13, 14. Ayat 14. Keluaran pasal 14. Ayat 10 berkata gini Bapak Ibu. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu, ini yang saya mau tekankan, sangat dikatakan gini, sangat takutlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Pertanyaan gini Bapak Ibu, seruan yang mereka sampaikan kepada Tuhan, seruan karena percaya atau karena terjepit Bapak Ibu? Nah kita mesti melihat ini. Itu kan seruan karena terjepit kan. Bukan karena mereka percaya kepada Tuhan. Karena keadaannya terjepit. Keadaannya sangat mendesak. Bukan karena mereka percaya. Ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Bagian ini sama-sama kita lihat Bapak Ibu. Berdirilah tetap. Dalam terjemahan lainnya, berdirilah teguh. Berdirilah diam, dikatakan gitu. Berdirilah diam, dikatakan Tuhan itu seperti itu. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Ayat 14, apa yang Tuhan mau lakukan di sini? Ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Makanya dikatakan berdirilah diam. Di ayat 14 menekankan, kamu akan diam saja. Kita bisa melihat Tuhan yang berperang Bapak Ibu. Harusnya itu tidak membuat kita gentar menghadapi musuh. Tuhan sampaikan, diam saja. Aku akan yang berperang. Artinya tidak ada yang perlu kita takutkan sebetulnya. Selama musuh belum menyentuh kita, jangan cepat-cepat bilang gini kita sudah kalah. Jangan mendeklarasikan sesuatu yang gak pernah kita alami gitu. Lihat posisi kita, sudah kalah atau belum? Kalau belum jangan mengatakan sesuatu yang belum kita alamin gitu. Jadi kita perlu sama-sama tangkap ini Bapak Ibu. Jangan terburu-buru mendeklarasikan sesuatu ya. Sekalipun musuh mungkin sudah mendekat sekali.
dalam hal tanda kutip mengejar orang-orang percaya. Pak Ishak sampaikan tentang Daud kemarin tuh. Kalau Daud bertindak salah, selesai dia. Kita bisa lihat di dalam Mazmur pasal 3 ayat 4 Bapak Ibu. Daud menyampaikan seruan ini Bapak Ibu dalam nyanyiannya. Mazmur pasal 3 ayat 4. Puji Tuhan. Dikatakan gini. Tetapi engkau, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Nah, kita bisa lihat apa yang Daud sampaikan. Ini sedang lagi dikejar-kejar anaknya Bapak Ibu. Di dalam judul perikopnya ada banyak musuh yang mengejar Daud. Tetapi apa yang Daud katakan di sini? Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Tuhan adalah perisai kita yang melindungi setiap kita sebagai anak-anaknya. Asalkan kita gini, percaya. Asalkan kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Asalkan kita membuka pandangan mata kita untuk melihat tentang kedahsyatan Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita. Jadi itu poin pertama yang sama-sama kita pelajari Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu. Apalagi yang kedua Pak? Yang kedua adalah gini. Jangan melupakan Tuhan yang tidak terbatas itu. Ya. Jangan melupakan Tuhan yang tidak terbatas itu di tengah-tengah kita. Ada kalanya orang-orang percaya melupakan tentang keberadaan Tuhan. Ya. Sekalipun sudah mengalami tentang kuasanya ya. Kita sudah mengalami tentang kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Mungkin ngalamin mujizat. Tapi ada kalanya melupakan tentang keberadaan Tuhan yang maha dahsyat itu di tengah-tengah kita. Kalau kita melihat belajar dari peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir ya. Ya. Kalau kita melihat perikop itu, bangsa ini melupakan Tuhan ternyata. Mereka tidak mengingat pribadi Tuhan yang maha dahsyat di tengah-tengah mereka. Padahal kan Tuhan secara aktif loh berbicara kepada Musa. Coba kalau kita lihat di ayat 15 Bapak Ibu. Ya, Keluaran pasal 14 ayat 15. Tuhan tuh aktif Bapak Ibu berbicara. Dikatakan gini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepada aku? Nah ini nih. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepada aku? Tuhan nanyain kenapa kamu teriak-teriak seperti itu gitu loh. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Kira-kira yang berteriak-teriak itu yang berseru-seru siapa Bapak Ibu? Musa atau bangsa Israel Bapak Ibu? Bangsa Israel, bukan Musa sebetulnya. Sampai Tuhan katakan mengapa engkau berseru-seru sedemikian kepada aku? Kayak Tuhan sedang lagi didesak sama bangsa Israel. Mana dong pertolongannya? Buktiin dong pertolongannya. Itu kan akibat keraguan muncul seruan-seruan yang gak pantas gitu loh. Tuhan sampaikan lewat hambanya Musa. Ngomongin dong. Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Udah jangan banyak teriak-teriak, berangkat saja gitu. Harusnya kan mereka sadar Tuhan tuh ada di tengah-tengah mereka. Ada perlindungan, ada perisai, ada keselamatan. Yang menyertai kehidupan bangsa Israel. Ya. Pak Ishak sampaikan kemarin ada begitu banyak macam cara Tuhan menolong setiap kita. Saya sangat percaya itu Bapak Ibu. Sekalipun jalannya buntu. Yang mereka lihat adalah laut. Ya secara manusia mungkin mereka memberikan iya ya. Gak ada jalan lain selain kita tertangkap pihak musuh. Di depan kita ada laut, gak mungkin. Dan bagi Tuhan gak ada yang mustahil Bapak Ibu. Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap kita. Ya.
Jangan sampai ketika musuh mencoba mendekati kita, mengejar kita Bapak Ibu, jangan sampai seruan kita itu seruan terlihat tanda tidak percaya gitu maksud saya. Yang keluar itu bukan karena percaya, karena pemanfaatan saja. Oh Tuhan dahsyat ya, udah kita manfaatkan, Tuhan tolong deh. Pastikan kita terhubung, punya hubungan. Saya percaya tanpa seruan pun Tuhan akan tolong kok. Asal posisi kita jelas. Asal posisi kita berada di dalam Tuhan gitu. Jangan kita nggak percaya, nggak mempercaya kuasa Tuhan, lalu teriak. Tetapi kita bisa melihat di tengah-tengah situasi yang memang tidak menentu, tidak baik dalam kehidupan bangsa Israel, Tuhan tetap menolong mereka. Ya, saya teringat dengan ini Bapak Ibu ya, tentang kisah Elisa dan bujangnya Bapak Ibu ya. Ketika pasukan Aram coba mengepung Elisa dan abdinya di mana mereka tinggal di kota itu Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17 ya. Bujangnya ini kan melihat, waduh pasukan yang mengepung mereka begitu dahsyat dan luar biasa. Tetapi Elisa bilang gini, yang menyertai kita itu lebih dahsyat dan lebih banyak. Ya. Coba kita lihat sebentar Bapak Ibu ya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 17. Dikatakan gini, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku. Dikatakan celaka tuanku. Apakah yang akan kita perbuat? Oh, ini pasukan Aram datang Bapak Ibu ya. Ayat 16 jawabnya, jangan takut dikatakan. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dari mana Elisa melihat itu ya? Nanti kita lihat ya. Dikatakan jangan takut sebab lebih banyak menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17 berkata gini. Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan bukakan kiranya matanya. Supaya ia melihat. Maka Tuhan membukakan mata bujang itu. Sehingga ia melihat. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sini Bapak Ibu. Tampaklah gunung itu penuh dengan apa? Penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Apa yang kita pelajari di sini? Saya juga melihat tentang gini. Musa tuh melihat itu gitu loh. Musa juga melihat tentang Tuhan tuh selalu ada gitu. Tetapi bangsa Israel tidak bisa melihat itu gitu loh. Elisa berdoa, ketika dia berdoa, mata bujangnya terbuka dan melihat ternyata yang menyertai ternyata lebih dahsyat dan lebih kuat. Jadi sekarang apa yang kita mau takutkan Bapak Ibu? Cara Tuhan menolong kita itu ada begitu banyak Bapak Ibu. Jadi jangan takut. Jadi kita sama-sama menangkap apa yang Tuhan sampaikan melalui pesannya dalam minggu ini. Kita sama-sama tangkap itu, kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Ya, jadi saya tidak akan panjang-panjang Bapak. Jadi 2 hal ini saja kita sama-sama pelajari ya. Jadi jangan mengucapkan atau mendeklarasikan sesuatu yang belum kita alami. Jadi kalau faktanya belum kita alami, jangan terburu-buru kata Pak Ishak, jangan menyimpulkan langsung kalah gitu. Yang kedua, jangan melupakan Tuhan yang tidak terbatas itu di tengah-tengah kita. Tuhan kita tidak terbatas, musuh kita sangat terbatas. Tetapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.